Anda semangat hari ini, amin? Kok lemes? Ya. Anda semangat? Anda antusias? Antusias itu diambil dari kata entheos. Ya, en itu di dalam, theos itu Tuhan. Artinya siapapun kita di dalam Tuhan, kita akan punya yang namanya antusias. Kita akan punya namanya semangat. Amin. Dan pagi hari ini saya ingin menyambung apa yang disampaikan oleh Pastor Iman, dan tetap tema bulan ini adalah tentang vision, tentang visi. Hari ini kita akan belajar, saya berikan tema I'm with you always, atau aku akan selalu bersamamu, aku akan selalu menyertaimu. Kenapa saya ingin menyampaikan ini? Suatu kali saya mengingat ada satu kalimat terakhir di kitab Matius. Ketika Yesus terangkat ke surga, Dia berkata bahwa I am with you always. Bahwa dikatakan aku akan menyertaimu, akan selalu menyertaimu. Itu yang dipakai adalah kata present continuous, arti kata sekarang. Menandakan itu tanda waktunya adalah sekarang. Artinya bahwa sekarang pun, detik ini pun Tuhan beserta dengan kita. Amin. Dan kita mau sama-sama buka di kitab Keluaran pasal 3 ayat 7-8. Hari ini kita akan belajar dari 3 tokoh. Yang pertama adalah Musa, yang kedua adalah Yakub, dan terakhir adalah Yusuf. Ya. Keluaran pasal 3 ayat 7-8. Kita akan bicara soal visi kembali. Dan dikatakan, dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Ayat ke-8, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Hal ini disampaikan Tuhan kepada Musa. Tuhan memberikan visi kepada Musa untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Itu visi, dikasih visi. Bapak Ibu Saudara semua, visi itu harus besar. Kalau visi itu kecil namanya bukan visi. Visi terlihat sepertinya impossible, sepertinya enggak mungkin. Tapi saya percaya bahwa kalau Tuhan beserta dengan kita dan kita berjalan sesuai dengan apa yang Dia mau, sesuai dengan rencananya, maka visi yang sepertinya tidak mungkin itu, ketika kita melangkah bersama dengan Tuhan, kita akan mencapai yang namanya tanah perjanjian Kanaan. Amin. Apa yang Tuhan janjikan, kita akan sampai ke sana. Saya percaya bahwa yang namanya visi, tentunya kita ngomong bahwa Amsal berkata, without vision, ya, ketika tanpa visi maka liarlah rakyat. Kata TPT, The Passion Translation berkata bahwa the prophetic vision, yang namanya aja visi profetik. Visi profetik itu datangnya saya percaya dari Tuhan. Amin. Yang namanya juga visi profetik asalnya dari Tuhan. Jadi pastikan bahwa kita ini kalau dapat visi dapatnya dari Tuhan. Nah, ketika kita mengerti, kita berjalan, oh ini visinya Tuhan, berarti kita harus melangkah sesuai dengan rencana Tuhan. Terkadang kita minta Tuhan, sertai langkahku. Tuhan, sertai langkahku. Tapi kadang kita ini berjalan sendiri. Yang namanya kita minta disertai, jangan lupa kita ini harus juga yang namanya menyerahkan hidup kita ke Tuhan untuk dipimpin sama Tuhan. Bukan kita ini punya pandangan sendiri. Oh, menurut saya jalan saya sudah benar, jalan saya ini lurus. Ingat firman Tuhan katakan bahwa kadangkala ya jalan ini lurus, tapi menurut pandangan kita, pandangan Tuhan belum tentu ini lurus. Manusia kita berkata ini sudah lurus, tapi ketika Tuhan melihat ini nanti nggak lurus ini sedang kamu sedang menyimpang, nak. Dan engkau penyimpanganmu ini akan membuatmu kamu jatuh, membuat kamu hancur. Seringkali kita minta disertai Tuhan tanpa kita juga menyerahkan hidup kita, menyerahkan keputusan yang hendak diambil kita kepada Tuhan. Minta Tuhan terlebih dahulu. Saya bersyukur ini ada pelajaran yang menarik tentang Musa.
Ketika Musa dapat visi dan pada akhirnya dia melihat tulah. Kemarin kami habis melihat film Exodus, ya tapi versi Hollywood. Walaupun kami mengerti bahwa ini ada sesuatu hal yang keliru. Tapi saya, by the way, saya melihat bagaimanapun Tuhan itu ajaib. Tahukah Bapak Ibu Saudara semua, ketika Tuhan memberikan tulah di Mesir, itu tulah itu seperti itu dewa-dewa yang mereka sembah sendiri. Contoh, sungai mengubah air menjadi darah. Anda tahu sungai Nil itu merupakan dewa kehidupan bagi orang Mesir. Tuhan mengubahnya menjadi darah, lambang kematian. Dewa tertinggi mereka namanya Dewa Ra, dewa matahari. Tapi Tuhan menutupi Mesir dengan kegelapan. Itu seperti kayak Tuhan membalikkan segala keadaannya. Dan bagaimana pada akhirnya seorang budak bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka tidak keluar dengan tangan kosong. Mereka keluar dengan bawa jarahan begitu banyak. Karena orang Mesir memberikan hartanya kepada mereka. Jadi saya melihat, wah Tuhan itu luar biasa. Ketika Tuhan punya visi, Tuhan punya rencana buat umatnya. Saya percaya dia akan punya jalan-jalannya sendiri. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Kita nggak bisa mengandalkan kecerdasan kita belaka. Tapi kita harus punya hubungan dengan Tuhan. Bagaimana kita melangkah dengan benar, melangkah dengan tepat. Tidak ada cara lain Bapak Ibu Saudara semua. Kita harus membangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Dari mana kita tahu bahwa jalan kita ini benar atau lurus? Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita membangun hubungan dengan Tuhan. Saya percaya. Mungkin sekarang kita belum melihat ke depan akan jadi seperti apa. Tapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, hasilnya pasti luar biasa. Dan yang luar biasa pada waktu kami nonton itu adalah ketika laut dibelah. Laut di tanahnya menjadi kering dan bangsa Israel berjalan tengah-tengah, itu amazing. Itu luar biasa. Dan saya mengerti kenapa ketika Tuhan menyuruh Musa untuk dia pergi, Tuhan nyuruh Musa berjalan duluan. Di kitab Keluaran pasal 33 15. Kali ini saya mau pakai versi NLT, New Living Translation, dikatakan, then Moses said, if you don't personally go with us, don't make us leave this place. Musa berkata, jika engkau secara pribadi, personally, jika engkau tidak secara pribadi pergi bersama dengan kami, jangan suruh kami pergi meninggalkan tempat ini. Wow. Kenapa Musa berkata seperti itu? Karena Musa pernah melihat bagaimana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dengan tangan Tuhan yang kuat, mereka hidup merdeka. Mereka melewati laut, tanah yang kering. Sehingga dia berkata, Tuhan, aku tidak bisa berjalan tanpa Engkau. Sertai aku, dan Tuhan dengan sangat luar biasanya menyertai bangsa Israel dengan tiang awan dan tiang api. Artinya Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Amin. Apapun pergumulan Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu Saudara punya masalah, jangan takut bahwa ada Tuhan beserta dengan kita. Amin. Ada Tuhan yang baik, ada Allah yang baik yang menyertai hidup kita sampai saat ini juga. Dan karena yang menentukan kita berhasil mencapai visi bukan terletak pada apa yang kita kerjakan, tetapi bersama siapa kita mengerjakannya. Amin. Bukan apa yang sedang kita kerjakan. Anda boleh mengerjakan, tapi ketika Tuhan berkata no, berkata tidak, Anda bisa apa? Kita ini manusia, cuma ciptaan. Dan Tuhan adalah pencipta kita. Kalau dia berkata tidak, kita manusia bisa apa? Kita tidak bisa apa-apa. Selain bersyukur tentunya. Tapi ketika kita ini belajar bahwa visi bukan terletak pada apa yang sedang kita kerjakan, tapi dengan siapa kita sedang mengerjakannya. Jangan mengerjakan visi dengan cara kita sendiri. Pakai cara Tuhan. Amin. Pakai cara Tuhan. Caranya Tuhan bagaimana? Dia terlalu kreatif. Sehingga kalau kita punya pengalaman, itulah kenapa pengalaman tidak bisa dijadikan sebagai dasar kebenaran. Karena Tuhan itu terlalu kreatif, Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Firman Tuhan katakan kasihnya baru setiap pagi. Kasihnya aja baru setiap pagi. Apalagi ide-idenya. Apalagi gagasan-gagasan Tuhan. Pasti juga baru.
Dia tidak pakai cara-cara lama. Ada hal-hal yang harus kita pelajari di pengalaman sebelumnya. Iya benar. Tapi tidak terus kita memakai pengalaman kita itu kita jadikan sebagai dasar kebenaran. Gak bisa. Mau gak mau kita percaya bahwa Tuhan pasti punya cara sendiri. Disitulah kita belajar melangkah. Ya. Kita belajar melangkah. Dan kemarin kita belajar. Saya diberkati dengan Pastor Iman berkata bahwa visi adalah gambaran tentang masa depan. Dan proses adalah urutan langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan akhir. Kemarin Sabtu, Saudara David menyampaikan menurut saya sangat inspire, sangat menginspirasi sekali. Beliau berkata bahwa penyertaan Tuhan tidak meniadakan pekerjaan. Tapi penyertaan Tuhan membuat apa yang kita kerjakan menjadi berhasil. Amin. Jadi saya diberkati sekali dengan apa yang disampaikan. Ya, dengan apa yang disampaikan sangat diberkati. Saya belajar bahwa ayo kita melangkah bersama dengan Tuhan. Kita nggak bisa jalan sendirian. Kalau Anda bisa merasa bahwa saya bisa kok berjalan sendirian. No, Anda tidak bisa. Firman Tuhan katakan di luar aku, di luar Tuhan, Anda tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau kita sanggup menyelesaikan pelayanan kita, menyelesaikan pekerjaan kita, menyelesaikan usaha kita dengan baik. Firman Tuhan bahwa kesanggupanku adalah pekerjaan-pekerjaan Allah. So apa yang kita mau banggakan? Tidak ada. Bukankah semua karena Tuhan? Tuhan yang menyertai. Dan Tuhan juga tidak pernah janji kalau kita ikut Dia tidak pernah ada masalah. Tetapi Tuhan berjanji bahwa kita tidak akan menghadapi semua masalah kita dengan sendirian. Amin. Janjinya bahwa sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau sendirian. Sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dan juga firman Tuhan katakan sekali-kali aku tidak pernah melupakan engkau. Saya harap di sini semua kita mengerti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Kitalah yang seringkali meninggalkan Tuhan. Tuhan berkata bahwa aku tidak pernah melupakan engkau. Tapi kita yang sering melupakan Tuhan. Ya. Tapi Tuhan tidak pernah melupakan kita. Sedetik pun Tuhan tidak pernah melupakan kita. Jadi jangan pernah kita berpikir, kenapa saya harus mengalami masalah? Kenapa saya harus mengalami proses? Suatu kali Bapak Ibu, saya sedang mungkin bergumam gitu ya di hati ya. Sambil lihat ke depan, ya lihat teras pintu, lihat matahari. Terus saya sempat berbicara di hati. Saya bilang, kenapa sih manusia itu ada masalah? Kenapa sih manusia itu ada proses? Karena tampaknya dia saya dapat impresi. Jadi saya ini kan suka olahraga ya, terutama angkat beban. Ya, Pak hidup kan sudah ada sudah berat. Kenapa harus mikul beban lagi? Yang ini beda bebannya Bapak Ibu ya. Karena saya juga punya visi ya nanti di umur 40 body saya seperti ini. Jadi kalau punya body seperti itu saya harus kerjakannya mulai dari sekarang. Gak bisa nanti mepet-mepet baru saya kerjakan. Gak bisa. Karena semua itu butuh yang namanya proses. Ya, saya dapat impresi dia begini. Kenapa kamu tiap hari angkat beban? Bukan tiap hari juga sih, 2 hari 3 hari sekali saya pasti angkat beban, angkat dumbbell, saya olahraga. Kenapa sih kamu angkat beban? Bukankah kamu angkat beban supaya ototmu tambah kuat? Beban tidak akan pernah membuat kamu ototmu kendor. Beban itu akan membuat ototmu makin kuat. Dan bukankah kamu juga latihan juga enggak tiap hari? 2-3 hari kemudian kamu istirahatkan ototmu, kemudian hari berikutnya kamu latihan lagi. Bukankah kita dalam hidup juga sama? Masalah ini selesai, ya kan? Istirahat sebentar, habis itu masalah lagi, ya kan? Seringkali kita berpikir begitu kan? Tapi sesungguhnya kalau kita meresponi semuanya dengan benar, proses Tuhan tidak akan pernah membuat kita jadi lemah. Proses Tuhan akan buat hidup kita makin kuat hari demi hari. Amin. Tambah berat Pak, oh berarti Anda akan makin kuat, ya kan? Pressure-nya, tekanannya begitu berat, Anda akan makin strong. Strong, bukan makin weak, bukan makin lemah. Anda akan makin kuat.
Jadi pribadi, Pak saya ditusuk dari belakang, saya diapain, saya difitnah, saya di apa gitu ya. Kalau Anda bisa merespon dengan benar, Anda akan menjadi seorang pemenang. Dan ketika Anda jadi pemenang, percayalah Anda akan jadi pribadi-pribadi yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Anda bisa meresponi semua keadaan dengan baik. Saya ini orangnya reaktif Bapak Ibu. Tidak pernah seorang yang reaktif bisa jadi kepala. Saya baca satu buku yang saya sedang baca sekarang. Mengatakan bahwa orang yang emosinya labil, ya, gampang meledak dan yang susah untuk ada di atas, untuk jadi pemimpin. Susah. Tapi saya bersyukur bagaimana Tuhan proses demikian rupa, ditekan demikian rupa. Pada akhirnya saya yang biasanya reaktif ditekan sedikit meledak. Tapi saya belajar bagaimana waktu itu, saya belajar tenang. Tenang tuh gak gampang Bapak Ibu. Coba ditekan, ya kan, di pressure, tetap tenang, ayo. Enggak mudah loh, serius enggak mudah. Tapi saya belajar tahun demi tahun. Saya belajar tenang, saya belajar kuasai diri saya belajar kuasai keadaan. Ternyata ketika saya menang, saya mengerti. Oh, ketika ada masa seperti ini, saya harus bereaksi seperti ini. Saya cukup meresponi seperti ini. Tapi untuk bisa seperti itu, ada proses yang harus kita kerjakan. Kok waktunya cepat banget ya? Kita cepat dikit yuk. Ya, jangan minta Tuhan meringankan proses yang harus kita lewati, tapi mintalah kekuatan agar kita bisa kuat dan menang melewati prosesnya. Amin. Jadi jangan minta Tuhan angkat bebanku. Loh, bebannya itu supaya Anda makin kuat. Kok minta diangkat? Ya jangan minta diangkat, minta kekuatan dari Tuhan supaya Anda bisa angkat beban Anda sendiri dan Anda menang. Amin. Dan orang yang percaya bahwa dia memiliki Tuhan yang besar akan melihat masalah besar menjadi kecil. Karena kita seringkali masalah kecil dibesar-besarin, ya enggak? Anda lupa bahwa Anda punya Tuhan yang besar. Pak, masalah saya besar. Sama, kita semua ini punya masalah. Dan biasanya kita merasa bahwa masalah kita paling besar, ya enggak? Wah, masalah saya lebih besar. Ya semua orang merasa masalahnya lebih besar daripada yang lain. Tapi Anda sadar gak bahwa kita punya Tuhan yang besar? Tuhan yang besar dari masalah kita yang besar. Ya, sehingga masalah besar jadi kecil. So sebab itu jangan lihat segala sesuatu dengan kacamata manusia. Tetapi lihatlah dengan kacamata Tuhan. Saya punya kisah menarik. Ini cerita tentang Yakub. Saya belum sempat nulis ini karena kemarin baru dapatnya kemarin. Jadi mohon maaf. Ada yang menarik ini, Anda mungkin kalau bisa baca, nanti bisa baca di rumah ya. Ini kisah tentang Yakub. Yakub pengen berbaikan dengan Esau. Ini lucu sekali ya. Anda nanti baca di kitab Kejadian pasal 32 dan 33. Mungkin kalau punya waktu di rumah coba baca ini supaya lebih supaya lebih marem gitu ya. Supaya lebih mantap. Saya ingin singkat aja karena waktu. Jadi suatu kali Yakub pengen balikan lagi kepada Esau. Tapi ini dia. Karena dia belum diubahkan. Dia coba mengandalkan cara pikirnya sendiri. Apa yang dia lakukan? Dia berpikir bahwa dengan memberikan persembahan kepada Esau, dia pikir bahwa akan baik. Dia ini Esau pasti terima saya. Dipikirnya terus kalau sudah terima kasih persembahan ke Esau, ngasih untanya yang lagi menyusui, ngasih kambing domba dan yang lain. Dipikirnya terus akan baik. Itu pikirnya dia udah takut duluan soalnya. Karena pernah nyuri hak kesulungan. Terus apa yang dikerjakan? Ketika dia nyuruh orang ya untuk untuk survei, bahasa saya survei ya. Ternyata orang suruhannya berkata bahwa Esau itu membawa ratusan orang. Tambah takut lagi dia. Terus apa yang dikerjakan? Yang dikerjakan Yakub adalah dia pasang strategi. Oke, ini budak perempuan, ya budak perempuan dan anak-anaknya barisan pertama. Jadi terus berikutnya kasih Lea dan anak-anaknya. Terakhir yang paling dia cintai, Rahel, jalannya sama dia. Anda tahu maksudnya? Maksudnya adalah kalau sampai ini terjadi pembunuhan, yang mati siapa? Budak-budak yang perempuan dulu dan anak-anaknya. Ya enggak? Yang paling cintai paling akhir, jalan sama dia soalnya.
Jadi kalau budak perempuannya ini mati, maka sisanya adalah Lea. Ya kan? Yang paling cintai belakang, itu pakai caranya dia. Tapi bersyukur sekali bagaimana Tuhan menemui Yakub. Dan dikatakan mereka bergulat semalam-malaman. Dan sejak itu setelah bergumul dengan Allah, dan nama Yakub berubah menjadi Israel. Dan kalau Bapak Ibu baca, setelah dia menang bergumul bersama dengan Tuhan, ternyata apa yang ditakutkan Yakub tidak pernah terjadi. Tidak pernah terjadi. Esau sangat menerima karena Esau sudah punya banyak. Tidak butuh persembahannya lagi. Ternyata cuman gitu tok selesai itu, mohon maaf, cuman gitu tok. Bahasa saya, ini bahasa Semarangan tuh enak. Cuman seperti itu aja selesai. Kita udah mikirnya ruwet, complicated, harus begini, harus begitu. Ternyata loh, kalau selesai cuman gini aja. Pernah ngalami begitu? Itu cara Tuhan tuh bisa begitu. Ya. Cara Tuhan, kadang kita yang terlalu complicated, kita yang terlalu rumit, padahal Tuhan itu make it simple. Semuanya Tuhan tuh membuatnya sederhana. Tuhan sangat sederhana. Kita yang terkadang memperumit segala sesuatunya. Saya berdoa ini akan kita punya pengertian bahwa jangan sekali-kali kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jangan kita memakai apa yang kita punya tanpa kita minta penyertaan Tuhan, itu yang utama. Dan hadapilah segala proses yang kita hadapi bersama dengan Tuhan. Percayalah bersama Tuhan kita akan raih yang namanya kemenangan. Amin. Jadi apapun itu, hadapilah segala proses. Karena kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, ujung-ujungnya adalah kemenangan. Ya. Dan keberhasilan itu bukan tentang apa yang kita miliki, tetapi siapa yang menyertai. Jadi kalau kita berhasil mencapai visi, ya bukan tentang kita. It's not about us. Ini bukan cerita tentang kita. Tapi it's all about Jesus. Tapi semua tentang karya Yesus. Tentang karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Pak, tapi saya sedang mengalami masalah yang begitu berat. Semakin besar masalahnya, berarti mujizatnya juga akan makin besar. Amin. Anda pengen melihat mujizat besar, tentunya masalahnya juga besar. Ya. Dan Kejadian pasal 39 ayat yang kedua sampai yang keempat. Ya. Kita akan belajar tentang orang yang bernama Yusuf. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Ayat ketiga. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Berikutnya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Saya ambil contoh ini kecil. Tapi sebetulnya kalau kita mau belajar ke belakang, ketika Yusuf sedang ada di rumah bapaknya, saya percaya Yusuf itu punya hubungan sama Tuhan. Kok bisa? Saya percaya ini orang bisa kerja. Ini orang excellent memang. Attitude-nya seperti itu. Sehingga Tuhan mempercayakan visi yang besar kepadanya. One day suatu hari kelak, ya, dia akan memelihara bangsanya. Jadi sebetulnya dimulai dari ketika dia sedang jadi mandor. Bahasa saya mungkin mandor lebih tepatnya ya. Jadi mandor buat saudara-saudaranya. Kenapa orang ini bisa dipercaya? Bukan karena bapaknya saya percaya. Tapi masalahnya siapa yang menyertai Yusuf. Itu jauh lebih penting. Dan ketika dia di rumah, ketika dia jadi budak sekalipun, dia bukan budak biasa. Dia bukan budak biasa. Ketika dia jadi budak pun di rumah Potifar, dia menjadi kepala. Kenapa dia bisa begitu? Karena ada Tuhan yang menyertai. Ketika ada Tuhan yang menyertai, apa yang terjadi? Maka segala pekerjaan berhasil. Dia makin dipercaya, dia makin dipercaya, dia makin dipercaya. Ketika masuk penjara, ketika dia masih jadi napi sekalipun, jadi narapidana. Anda harus tahu zaman itu, ya, itu nggak jelas hukumannya. Nanti keluarnya kapan? Ya nggak tahu keluarnya kapan, ya. Nggak ada kejelasan. Ya.
Ya kalau mungkin srek ya keluar, rajanya srek keluar. Tapi kalau nggak srek ya nggak akan keluar juga. Tapi saya melihat bagaimana ketika Yusuf menjadi seorang narapidana, bukan narapidana yang biasa-biasa. Dia jadi tangan kanan kepala penjara. Bukan karena dia seperti apa, oh dia punya koneksi. Oh dia pasti punya koneksi orang dalam. Ya enggak. Dia bukan naik bukan karena koneksi siapa, bukan karena siapa, tapi karena ada tangan Tuhan yang kuat yang menyertai hidupnya. Jadi Anda jangan pernah berpikir bahwa bagaimana mungkin hidup saya bisa naik. Saya nggak kenal siapa-siapa dan yang lain. Saya belajar bahwa kalau ada tangan Tuhan yang menyertai Anda dengan kuat, Tuhan akan mengangkat hidupmu dengan luar biasa. Amin. Kalau saya melihat hidup saya ke belakang lagi, jauh ke belakang. Siapa saya ini gak jelas asli. Ya. Saya ini bukan orang yang jelas, tapi yang saya tahu adalah kemarin ketika saya baru diingatkan, aku memanggil kamu seorang diri. Tuhan yang panggil saya dan dia kasih visi. Kalau saya jalan bersama dengan dia, percaya. Dan kalau jalannya step by step benar di hadapan Tuhan. Bukan karena koneksi si A, si B, si C. Tapi Pak, zaman sekarang penting. Betul saya tahu. Tapi terkutuklah, firman Tuhan katakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Karena manusia bukan hanya hembusan nafasnya Tuhan. Jangan mengandalkan manusia tapi andalkan Tuhan. Amin. Percaya tangan Tuhan yang menyertaimu. Dan keberhasilannya sejati bukan tentang berapa banyaknya materi. Tetapi kehadiran Tuhan dalam hati. Anda boleh punya banyak. Tapi kalau Tuhan tidak pernah hadir di sini. Tuhan tidak pernah Anda izinkan untuk bekerja dalam kehidupanmu. Seringkali Tuhan tidak bisa bekerja dalam kehidupan kita. Karena kita yang membatasi pekerjaan Tuhan. Ketika kita berkata impossible. Ketika kita berkata enggak mungkin. Tanpa Anda sadar. Anda sedang membatasi ruang Tuhan di dalam kehidupan Anda. Biarkan Tuhan bekerja kuat di dalam kehidupan Anda. Amin. Mazmur 127 ayat 1. 2 menit lagi kita selesai. Nyanyian Ziarah Salomo. Mungkin tim musik bisa naik ke atas. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Anda boleh punya visi yang besar. Tetapi sekali lagi kalau Anda berjalan tanpa Tuhan, Anda akan mengalami kesulitan yang besar. Karena saya percaya karena kita disertai Tuhan, dimanapun Tuhan menempatkan kita, kita akan jadi seorang pembeda. Amin. Dari awal Tuhan selalu membedakan mana bangsa Israel dan mana Mesir. Dia selalu membedakan. Demikian kita juga anak-anak. Bukankah kita adalah merupakan anak-anak Tuhan? Kita akan dibedakan. Karena ada Tuhan yang kuat. Ada Tuhan yang hebat. Berjalan bersama dengan kita. Amin. Oh lagi sulit Pak. Usaha. Percaya deh. Kalau kita berjalan disertai dengan Tuhan. Tuhan ketika pintu ini tutup. Tuhan akan buka pintu-pintu yang lain. Amin. Saya berdoa apa yang saya sampaikan menolong Bapak Ibu Saudara semua. Bahwa ada tangan Tuhan yang kuat. Yang menyertai hidup kita. Kalau Anda mungkin merasa saya merasa sendirian Pak. No. Firman Tuhan ini mengatakan bahwa I'm always with you. Ketika Musa berkata, Tuhan kenapa harus saya Tuhan? Kenapa harus saya memimpin bangsa Israel? Keluar dari Mesir, kenapa harus saya? Dia punya mungkin banyak reason, punya alasan. Kenapa saya? Kenapa saya? Kenapa saya? Saya percaya Tuhan ngomong bahwa because I'll be with you. Karena aku pengen ada bersama dengan kamu. Tanpa reason terkadang Tuhan milik kita, dia kasih visinya bukan karena kenapa Tuhan, kenapa pilih saya, bukan itu. Bagi kita cuma satu, percaya ada Tuhan yang berjalan bersama dengan kita. Amin. Mari kita bagi diri kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba selesai Tuhan menyampaikan pesan-Mu. Biar hari ini kami sadar. Hidup kami tidak bisa berjalan dengan baik kalau tidak Tuhan yang menyertai. Terima kasih Tuhan. Oh mulianya hadirat-Mu, kami bait-Mu
memujamu. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Memenuhi tempat ini. Sama-sama katakan, oh mulianya hadirat-Mu Tuhan. Oh mulianya. Mari Tuhan bekerja dengan kami Tuhan. Hadirat-Mu kami baik-Mu, memujamu. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Memenuhi tempat ini. Diberkati Kau Tuhan. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Memenuhi tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa Tuhan, hamba berdoa buat Bapak Ibu Saudara mungkin yang sedang mengalami pergumulan, pressure, tekanan begitu berat. Tuhan, hari ini kami berdoa buat mereka. Tuhan, berikan kekuatan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bicara lebih dalam lagi Tuhan kepada setiap kami semua, lebih detail, lebih jelas. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Dan saya katakan amin.